Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari cara menyambung huruf Arab. Ada beberapa huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, tetapi bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Berikut adalah huruf-huruf yang penulisannya tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Yang pertama, huruf alif. Contohnya ardun. Alif tidak bisa disambung dengan ro. Adabun. Alif tidak bisa disambung dengan huruf dal atau huruf setelahnya. Huruf kedua adalah dal. Dal tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, tetapi bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Contohnya darun. Dal tidak bisa disambung dengan alif. Dinun. Dal tidak bisa disambung dengan huruf ya atau tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Huruf ketiga adalah dzal. Contohnya dzurratun. Huruf dal tidak bisa disambung dengan ro. Dzubabun. Huruf dzal tidak bisa disambung dengan huruf ba. Huruf berikutnya adalah ro. Huruf ro tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Misalnya ro'sun. Huruf ro tidak bisa disambung dengan alif. Rozakun. Huruf ro tidak bisa disambung dengan zai. Huruf selanjutnya yakni zai. Huruf zai tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Contohnya zahrotun. Za tidak bisa disambung dengan ha. Zayyina. Za tidak bisa disambung dengan ya. Huruf berikutnya adalah waw. Huruf waw tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Misalnya wardun. Waw tidak bisa disambung dengan ro. Muridun. Waw tidak bisa disambung dengan ro. Jadi huruf-huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya ada 6. Alif, dal, dzal, ro, zai, waw. Berikut adalah gambaran umum bentuk abjad di awal, di tengah, dan di akhir. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini adalah gambaran umum bagaimana bentuk-bentuk abjad Arab dengan posisi di awal, di tengah, dan di akhir. Misalnya alif, posisi di awal seperti ini, di tengah seperti ini, di akhir seperti ini. Huruf ba berada di tengah kata di awal kata seperti ini, di tengah kata seperti ini, dan di akhir kata seperti ini. Begitu pula ta, thal, jal, jim, ha, kho, dan seterusnya. Sekarang kita pelajari dari huruf alif terlebih dahulu. Huruf alif jika berada di awal tulisannya seperti ini. Contoh adabun. Jika berada di tengah kata tulisannya seperti ini atau seperti ini. Contohnya fa'run. Huruf alif berada di akhir, bentuknya seperti ini, atau dia tetap berdiri jika huruf sebelumnya adalah huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Contohnya qoro'a. Ingat, alif tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Huruf berikutnya ba. Huruf ba
berada di awal kata, bentuknya seperti ini. Contohnya, bintun. Ba berada di awal kata. Ba berada di tengah kata, bentuknya seperti ini. Contohnya pada kata kabirun. Ba berada di tengah kata. Dan huruf ba berada di akhir kata, bentuknya seperti ini. Contohnya pada kata kutubun. Ba berada di akhir kata, atau ba disambung dan berada di akhir kata. Sedangkan jika dia berdiri sendiri, maka ba bentuknya seperti sedia kala atau seperti aslinya. Contohnya babun. Kata bun, ba berdiri sendiri atau tidak disambung dengan huruf yang lain. Huruf ta. Huruf ta posisi di awal, di tengah, dan di akhir hampir sama dengan huruf ba. Misalnya, huruf ta berada di awal kata. Tamarun. Ta berada di awal kata. Penulisannya seperti ini. Huruf ta berada di tengah kata. Misalnya, kata kitabun. Ta berada di tengah seperti ini. Cara menyambungnya seperti ini. Ta berada di akhir kata. Bentuknya seperti ini. Contohnya pada kata bintun. Ta berada di akhir kata atau disambung dan berada di akhir kata. Sedangkan jika berdiri sendiri, bentuknya seperti ini. Contohnya batun. Ta berdiri sendiri. Huruf ta bentuknya sama seperti huruf ba dan ta ketika berada di awal kata, di tengah kata, dan di akhir kata. Cara menyambungnya sama seperti ba dan ta. Misalnya, huruf sa berada di awal kata. Saljun. Sa berada di awal kata, disambung dengan huruf setelahnya. Huruf sa ketika disambung dan berada di tengah kata, contohnya seperti ini. Kafirun. Sa berada di tengah kata. Kemudian huruf sa disambung dan berada di akhir kata, bentuknya seperti ini. Atau penulisannya seperti ini. Contohnya pada kata bu'sun. Sa berada di akhir kata atau disambung dan berada di akhir kata. Jika dia berdiri sendiri, maka bentuknya seperti ini. Contohnya ghosun. Sa berdiri sendiri. Huruf jim. Jim ketika disambung dan berada di awal kata, maka cara menyambungnya seperti ini. Contohnya pada kata jamalun. Huruf jim disambung dengan huruf berikutnya dan jim berada di awal kata. Penulisannya seperti ini. Huruf jim disambung dan berada di tengah kata, penulisannya seperti ini atau penyambungannya seperti ini. Contohnya khujajun. Jim berada di tengah kata. Sedangkan huruf jim ketika disambung dan berada di akhir kata, penulisannya seperti ini. Contohnya nasjun. Huruf jim disambung dan berada di akhir kata. Sedangkan jika dia berdiri sendiri, tulisannya seperti aslinya. Contohnya dajajun. Sekarang huruf H. H, cara menyambungnya sama seperti huruf jim ketika berada di awal, di tengah, dan di akhir. Contoh penulisan di awal pada kata khibrun. Cara penulisan H berada di awal huruf sambung. Sedangkan contoh huruf H berada di tengah ketika disambung pada kata bahrun.
huruf H disambung dan berada di tengah kata. Sedangkan pada huruf H yang disambung dan berada di akhir kata, contohnya fathun. Bentuk H ketika disambung dan berada di akhir kata. Ketika dia berdiri sendiri, maka huruf H seperti aslinya. Contohnya tufahun. Huruf Kha, cara menyambungnya sama seperti huruf Jim dan H. Ketika berada di awal, di tengah, dan di akhir. Contoh cara menyambung huruf Kha di awal pada kata khobarun. Contoh menyambung huruf Kha berada di tengah. Contohnya bakhilun. Dan contoh huruf Kha ketika disambung berada di akhir kata. Contohnya tabkhun. Ketika dia berdiri sendiri, maka hurufnya seperti huruf aslinya. Contohnya fakhokhun. Kata khun, kho-nya berdiri sendiri. Huruf dal. Huruf dal ketika berada di awal, di tengah, dan tidak di akhir, tidak berubah hurufnya. Cara menyambungnya, ingat, huruf dal tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Huruf dal di awal sebagaimana bentuk aslinya, tetapi tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Contohnya dalwun. Huruf dal ketika berada di tengah, contohnya jadidun. Huruf dal bisa disambung dengan huruf sebelumnya, tetapi tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Sedangkan huruf dal ketika disambung dan berada di akhir kata, penulisannya seperti ini. Contohnya pada kata jaddun. Huruf dal ketika berdiri sendiri, maka seperti penulisan aslinya. Contohnya jadun. Huruf dzal, cara menyambungnya sama seperti huruf dal. Huruf dzal termasuk huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, tetapi bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Penulisan huruf dzal ketika berada di awal kata, contohnya pada kata dzanbun. Huruf dzal tidak bisa disambung dengan huruf nun. Ketika berada di tengah, contohnya mudzakkarun. Bisa disambung dengan huruf sebelumnya seperti ini, tetapi tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Sedangkan menyambung huruf dzal dan berada di akhir kata, contohnya munzu. Huruf dzal ketika berdiri sendiri bentuknya seperti aslinya, contohnya zadazun. Huruf ra. Huruf ra termasuk huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Cara penulisannya sama seperti huruf dzal dan dal. Huruf ra berada di awal, contohnya pada kata ra'sun. Huruf ra berada di tengah, contohnya pada kata marwatun. Dan huruf ra ketika disambung dan berada di akhir kata, contohnya jabirun. Sedangkan huruf ra ketika berdiri sendiri, maka penulisannya seperti huruf aslinya, contohnya jarun. Huruf zai. Huruf zai penulisannya sama seperti huruf ra ketika disambung. Huruf zai termasuk huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Contoh penulisan huruf zai di awal kata pada kata zakatun. Contoh penulisan zai berada di tengah kata pada kata
jazaun. Zai bisa disambung dengan huruf sebelumnya, tetapi tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Kemudian cara penulisan zai disambung pada akhir kata. Contohnya faizun. Sedangkan huruf zai ketika berdiri sendiri sama seperti aslinya, faza. Huruf sin. Huruf sin ketika disambung dan berada di awal kata, maka penulisannya seperti ini. Lengkungannya menjadi lurus. Contohnya pada kata sahabun. Huruf sin disambung dengan huruf ha, bentuknya seperti ini. Contoh penulisan huruf sin ketika disambung dan berada di tengah kata, masjidun. Huruf sin disambung dengan huruf mim dan huruf jim, maka penulisannya seperti ini. Huruf sin ketika disambung dan berada di akhir kata, penulisannya seperti ini. Contohnya pada kata habsun. Sedangkan huruf sin ketika berdiri sendiri, sebagaimana contohnya atau sebagaimana aslinya. Contohnya darsun. Huruf shin. Cara menyambungnya sama seperti huruf sin. Huruf shin ketika disambung dan berada di awal kata, penulisannya seperti ini. Contohnya pada kata syamsun. Huruf shin ketika disambung dan berada di tengah kata, penulisannya seperti ini. Contohnya pada kata mish. Huruf shin disambung dengan huruf mim dan mim. Sedangkan penulisan huruf shin ketika disambung dan berada di akhir kata, penulisannya seperti ini. Contohnya jaishun. Ketika berdiri sendiri, contohnya pada kata syashun. Huruf shad. Ketika disambung, penulisannya sama seperti sin dan shin. Ketika berada di awal kata, penulisannya seperti ini. Lengkungannya berubah lurus. Contohnya pada kata sobrun. Ketika berada di tengah kata, penulisannya seperti ini. Contohnya pada kata basirun. Dan penulisan sin ketika disambung dan berada di akhir kata, penulisannya seperti ini. Contohnya lisun. Ketika dia berdiri sendiri, contohnya lususun. Huruf dha. Huruf dha ketika disambung, cara penulisannya sama seperti huruf shad. Ketika berada di awal, di tengah, dan di akhir. Penulisan huruf dha ketika disambung dan berada di awal kata, bentuknya seperti ini. Lengkungannya berubah lurus. Contohnya pada kata dhamirun. Penulisan huruf dha ketika disambung dan berada di tengah kata, penulisannya seperti ini. Contohnya pada kata yawmaru. Huruf dha disambung dengan huruf ya dan huruf mim. Sedangkan penulisan huruf dha ketika disambung dan berada di akhir kata, maka dha tulisannya seperti ini. Contohnya pada kata baydun. Sedangkan ketika berdiri sendiri, penulisannya seperti biasa. Contohnya badha. Huruf ta. Cara menyambung huruf ta ketika di awal, bentuknya seperti ini. Contohnya pada kata tobalun.
Cara menyambung huruf to ketika berada di tengah kata, penulisannya seperti ini. Contohnya pada kata baltotun, huruf to disambung dengan huruf ba dan huruf alif. Penulisan huruf to ketika disambung dan berada di akhir kata, penulisannya seperti ini. Contohnya pada kata bastun. Ketika dia berdiri sendiri, contohnya pada kata bisatun. Huruf dhal. Huruf dha penulisannya ketika disambung sama seperti huruf to. Ketika di awal bentuknya seperti ini. Contohnya pada kata dzarfun. Dha disambung dengan huruf ra. Ketika berada di tengah kata, cara menyambungnya seperti ini. Contohnya pada kata mudlimun. Huruf dhad berada di tengah kata, disambung dengan huruf mim dan huruf lam. Sedangkan penulisan huruf sambung dha berada di akhir kata seperti ini. Contohnya pada kata qaidun. Ketika berdiri sendiri, contohnya fidadun. Huruf ain. Cara menyambung huruf ain ketika berada di awal kata, maka penyambungannya seperti ini. Lengkungan yang berada di bawah berubah menjadi lurus. Contohnya pada kata ainun. Ketika berada di tengah kata, cara menyambungnya seperti ini. Contohnya pada kata muallimun. Huruf ain disambung dengan huruf mim dan huruf lam. Sedangkan huruf ain ketika berada di akhir kata, cara menyambungnya seperti ini. Contohnya pada kata ma'a. Huruf ain sebelumnya disambung dengan huruf mim. Ketika berdiri sendiri, contohnya pada kata ba'a. Huruf ghain, cara menyambungnya sama seperti huruf ain. Ketika berada di awal, di tengah, maupun di akhir. Huruf ghain ketika berada di awal, contohnya pada kata gharbun. Huruf ghain ketika berada di tengah, contohnya pada kata maghribun. Huruf ghain ketika berada di akhir, contohnya pada kata somghun. Ketika berdiri sendiri, contohnya farighun. Huruf fa. Cara menyambung huruf fa ketika berada di awal kata, contohnya seperti ini. Lengkungannya berubah menjadi lurus, contohnya pada kata fasadun. Huruf fa disambung dengan huruf sin. Ketika berada di tengah, maka penulisannya seperti ini. Contohnya pada kata fil. Huruf fa disambung dengan huruf lam dan huruf lam. Ketika berada di akhir, penulisannya seperti ini. Contohnya pada kata malafun. Sedangkan ketika berdiri sendiri, contohnya ghilafun, sama seperti huruf aslinya. Huruf qaf ketika disambung, penulisannya sama seperti huruf fa. Contohnya ketika qaf berada di awal kata, misalnya pada kata qalbun.
Ketika berada di tengah kata, misalnya laqabun. Ketika berada di akhir kata, misalnya qalaqun. Ketika berdiri sendiri, misalnya baqin. Huruf kaf. Cara menyambung huruf kaf pada awal kata bentuknya seperti ini. Misalnya pada kata kabirun. Huruf kaf ketika berada di tengah, maka penulisannya seperti ini. Contohnya pada kata maktabun. Sedangkan huruf kaf ketika disambung dan berada di akhir kata, maka penulisannya seperti ini. Contohnya pada kata bankun. Sedangkan ketika huruf kaf berdiri sendiri, contohnya pada kata baladuka, sama seperti aslinya. Huruf lam. Cara menyambung huruf lam ketika di awal kata, maka penulisannya seperti ini. Contohnya pada kata launun. Cara menyambung huruf lam ketika berada di tengah kata. Contohnya malumun. Huruf lam disambung dengan huruf mim dan waw. Ketika berada di akhir kata, maka penulisannya seperti ini. Contohnya filun. Sedangkan ketika berdiri sendiri, maka penulisannya sebagaimana aslinya. Contohnya burtuqalun. Huruf mim. Huruf mim ketika berada di awal kata, maka penulisannya seperti ini. Garis ke bawah berubah menjadi lurus ke samping. Contohnya pada kata muslimun. Huruf mim ketika disambung dan berada di tengah kata, penulisannya seperti ini. Contohnya pada kata hamdun. Huruf mim disambung dengan huruf ha dan dal. Sedangkan huruf mim ketika berada di akhir kata, contohnya pada kata jismun. Ketika berdiri sendiri, contohnya pada kata dammun, sama seperti huruf aslinya. Huruf nun. Cara menyambungnya sama seperti huruf ba, ta, dan fa. Huruf nun ketika disambung dan berada di awal kata, bentuknya atau penulisannya seperti ini. Contohnya pada kata nadharun. Cara menyambung huruf nun ketika berada di tengah kata, penulisannya seperti ini. Contohnya malzorun. Huruf nun disambung dengan huruf mim dan dha. Ketika berada di akhir kata, maka penulisannya seperti ini. Contohnya fannun. Ketika berdiri sendiri, contohnya fannanun. Huruf nun berdiri sendiri, bentuknya sama seperti aslinya. Huruf waw. Penulisannya hampir sama seperti huruf ro dan zai. Ingat, huruf waw tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Huruf waw ketika berada di awal kata, contohnya pada kata waladun. Ketika berada di tengah, contohnya pada kata maulidun. Bisa disambung dengan huruf sebelumnya, tetapi tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Huruf waw ketika berada di akhir kata, contohnya huwa. Dan ketika berdiri sendiri, contohnya ya'du. Wawnya berdiri sendiri, penulisannya sebagaimana aslinya. Huruf H. Cara menyambung huruf H ketika berada di awal kata, maka penulisannya seperti ini. Contohnya pada kata hadza. Ketika berada di tengah, maka
penulisannya seperti ini. Contohnya pada kata nahrun. Sedangkan ketika berada di akhir kata, maka penulisannya berubah seperti ini. Contohnya pada kata wajhun. Ketika berdiri sendiri, maka penulisan H menjadi bulat, sebagaimana contohnya berikut. Miyahun. Huruf ya. Cara menyambung huruf ya sama seperti huruf ba, ta, tha, dan nun. Huruf ya berada di awal kata, contohnya pada kata yadun. Ketika berada di tengah, contohnya pada kata yaminun. Ya disambung dengan huruf mim dan nun. Ketika berada di akhir, contohnya pada kata yumna. Ya berada di akhir. Dan ketika berdiri sendiri, contohnya pada kata ro'yun. Begitulah cara-cara menyambung huruf dari alif sampai ya. Sedangkan pada huruf hamzah ada 3 bentuk cara menyambung. Ketika berada di awal, huruf hamzah tidak berubah. Contohnya ardun, imamun, ummun. Penulisan huruf hamzah ketika berada di tengah. Apabila sebelum hamzah sebelumnya berharokat fathah, maka penulisannya seperti ini. Contohnya pada kata ba'sun. Sedangkan huruf hamzah ketika huruf sebelumnya berharokat kasrah, maka penulisannya seperti ini. Contohnya bi'sa. Sedangkan huruf hamzah ketika sebelumnya hurufnya berharokat dhammah, penulisannya seperti ini. Hamzah di atas waw. Contohnya bu'sun. Penulisan hamzah ketika di akhir. Apabila hamzah berada setelah alif, maka penulisannya seperti ini. Contohnya nidaun. Apabila hamzah berada setelah ya, penulisannya seperti ini. Contohnya rodiun. Hamzahnya berada di atas ya. Sedangkan hamzah ketika berada setelah wawu, penulisannya seperti ini, tidak berubah. Contohnya wudu'un. Sekarang kita laksanakan tugas latihan. Tugasnya adalah menulis ulang cara menyambung huruf mulai dari alif, ba, ta, tha, seterusnya sampai ya. Jadi, tulislah di buku tulis kalian dalam bentuk kolom-kolom sebagaimana contoh berikut. Mulai dari huruf alif sampai huruf ya. Ditulis ulang. Jika sudah selesai, kita lanjut tugas kedua, yakni praktek menyambung huruf. Sambunglah huruf-huruf hijaiyah di bawah ini menjadi sebuah kata yang utuh. Kata pertama, baitun. Ba, ya, ta, silahkan disambung. Begitu pula kata kedua, faslun. Disambung menjadi satu kata yang utuh. Madrasatun.
syamsun, ustazun, tajirun, fallahun, tabibun, salihatun, mustashfa. Sambunglah huruf-huruf tersebut menjadi satu kata yang utuh. Berikutnya sama, menyambung huruf-huruf hijaiyah menjadi sebuah kata yang utuh. Kata pertama muslimun, berikutnya mudhi'un, alimun, misbahun, idaratun, munirun, masdarun, yusufun, sirwalun, mukhlisun. Jika sudah selesai, latihlah berulang-ulang sehingga lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.